Halo, apa kabar? Jumpa kembali bersama saya Megan Sel. Kali ini saya berada di Sekolah Tinggi Hukum Garut ya. Dan alhamdulillah dipertemukan dengan aktivis anak dan perempuan ya, Bapak Engan Simpati. Kita di sini berbicara tentang mengapa kita memilih sekolah hukum ya. Betul. Mungkin secara personality ataupun secara universal dan manfaat sekolah atau menuntut ilmu di Fakultas Hukum ini ya. Betul, terima kasih baik Mbak Amel. Pertama kali saya kenalkan, saya Engan Simpati yang hari ini masih beraktivitas di dunia anak dan perempuan, masih sejati menjadi aktivis, mudah-mudahan banyak umur dan selalu ya. Amin. Kenapa harus Fakultas Hukum gitu kan? Dan pertanyaan ini sangat prinsip untuk memberikan arah kepada adik-adik kita yang hari ini sedang menentukan pilihan atau mau kuliah kemana dan bagaimana harus mengambil hukum dan apa saja kelebihan-kelebihan Fakultas Hukum itu gitu kan, tentu saja seperti itu. Insya Allah karena di Garut juga sudah berdiri beberapa puluh tahun yang lalu, Sekolah Tinggi Hukum Garut ini adalah salah satu fakultas hukum satu-satunya di Kabupaten Garut yang memberikan peluang bagi adik-adik kita untuk menggapai cita-citanya di bidang hukum, terutama yang bercita-cita ingin menjadi lawyer atau advokat, hakim, jaksa gitu kan, ataupun misalkan menjadi notaris. Insya Allah terbuka di sini. Kenapa? Tadi pertanyaannya harus Fakultas Hukum. Karena ilmu hukum itu tidak bisa dapat dilepaskan daripada berbagai aspek kehidupan. Lingkup ruang kehidupan itu selalu ada yang namanya hukum. Nah, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum, itu kalimatnya. Jadi hukum merupakan panglima hari ini dan menjadi harapan bagi semua orang manakala kekuatan motivasinya ingin menjadi seorang pakar atau ahli hukum, tidak ada lain pilihannya harus masuk ke Fakultas Hukum gitu. Ya, betul. Mungkin dasar seseorang untuk memasuki atau menuntut ilmu di Fakultas Hukum ini berbeda-beda ya. Mungkin karena profesi ataupun tuntutan dari diri sendiri juga. Inisiatif diri sendiri. Salah satu contohnya mungkin saya sendiri ya. Kenapa saya pilih di Sekolah Tinggi Hukum ini? Karena memang terasa menjadi single parent itu kan perlu ya, ini sambil promo. Jadi ketika kita menjalani hidup sebagai single parent memang perlu ada benteng gitu ya. Ada bentengnya, saya tidak mau menjadi victim, jadi objeknya kan jadi objek gejolak sosial yang timbul di masyarakat karena tanda kutip ya, sebagai tanda kutip itu janda atau widows gitu ya, don't estimate widow, nah gitu ya. Jadi jangan dipandang sebelah mata bahwa misalkan seorang single parent itu bla 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 dan lain-lain, apalagi dengan slogan-slogan yang di luar sana, janda anu, nah seperti itu. Nah itu yang yang secara pribadi mungkin itu ya, saya tidak mau jadi victim, tetap jadi slogan-slogan yang harusnya itu mengangkat martabat seorang wanita, karena siapapun yang menjadi single parent ataupun ya janda itu ya, setiap orang ada kemungkinan, jadi ada peluang, baik istri, betul kan Pak Engan punya istri kan? Nah kemungkinan kalau Pak Engan mati kan kullu nafsin dha'iqatul maut, nah itu ya, itu kan memungkinkan istri Pak Engan juga meninggal, terus ibu kita juga kan kemungkinan, adik kita dan lain. Makanya di sini saya ingin sekolah di Fakultas Hukum itu ketika di sini terasa sekali untuk menghargai hak dan juga kewajiban, terus harkat martabat orang, dan apalagi saya juga sebagai pelaku usaha di sini saya banyak belajar tentang hukum perdata dan juga KUHP pidana ya. Nah itu jadi banyak sekali ilmu hukum itu menunjang dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan itu bagi saya betul. Yang baru junior lah, baru semester 7 sekarang di
Sekolah Tinggi Hukum Garut ini? Silahkan dilanjut. Ini menarik, rekan-rekan semua, ini menarik pada saat adik saya menyatakan gitu kan terkait dengan statusnya, dan ini merupakan curhat di udara, Ya, begitu. sekaligus promosi. Akan tetapi kan ini kan sangat beralasan, Ya, sangat beralasan. hukum kasualitas. Tentu saja gitu kan, tentu saja sangat beralasan. Apa yang menjadikan motivasi seorang Adinda Amel ini masuk ke Sekolah Tinggi Hukum Garut gitu kan? Salah satunya adalah termotivasi pada saat beliau menemukan persoalan di dalam proses perjalanan hidupnya gitu kan, yang ada berkaitan dengan hukum. Nah, setelah itu beliau tidak lantas melulu mengandalkan orang lain, melainkan beliau sendiri yang terjun langsung gitu kan, yang langsung ingin belajar hukum dari mulai nol, dari semester awal hingga hari ini sudah hampir selesai. Amin. Dan alhamdulillah pada saat perkaranya bergulir, baik itu yang terkait kependataan maupun terkait masalah waris, usaha, dagang dan sebagainya, langsung beliau temukan jawabannya di bangku kuliah. Nah, ini adalah sebuah proses yang memang sangat luar biasa. Ternyata kaum perempuan, terutama ini adalah bagian daripada garapan saya sendiri, tidak boleh menjustifikasi bahwa perempuan itu lemah. Dan hari ini perempuan itu sangatlah punya potensi untuk cerdas di bidang ini, untuk smart di bidang hukum gitu kan. Nah, artinya jangan berdiam diri sehingga dapat memperjuangkan hak-haknya sebagai perempuan tanpa harus mengandalkan orang lain atau bahkan kaum laki-laki gitu kan. Nah, ini sebetulnya moderator sekaligus teman bicara yang memberikan kesaksian atau testimoni pribadinya. Tapi saya cukup bangga karena ini cukup aware, cukup terbuka, cukup cerdas. Kenapa? Karena kalau tidak berangkat dari pengalaman pribadi, toh memang dari pahit mungkin betul. Karena jamu pahit itu menguatkan. Jadi katakan begitu prinsipnya gitu kan. Kalaupun pahit memang harus ditelan. Karena ini obat gitu kan, dan obatnya sudah ditemukan lah di sini. Kenapa formulasinya harus belajar ilmu hukum pada saat bergulir persoalan di diri kita? Alhamdulillah tidak serta-merta membutuhkan waktu lama, hanya 8 atau 7 semester saja sudah bisa menjawab persoalan. Dan beliau sekarang menjadi single parent yang sangat tangguh gitu kan. Bisa menjawab persoalan-persoalan sendiri dari ladang belajarnya gitu kan, hasil belajarnya. Dia ada kekuatan. Nah, itu dia. Makanya kan setiap senior selalu ditanya, setiap senior selalu diajak konsultasi, setiap senior dan dosen selalu diajak diskusi. Aku banyak gitu kan. bertanya, aku banyak naros. Betul. Tapi yang narosan belum. Insya Allah. Jadi intinya aku belajar di hukum sebelum di hukum, begitu Pak Enggang. Insya Allah setelah diskusi ini selesai, itu akan ada ya, akan Amin. ada. Nah, rekan-rekan semua, ada yang lebih membanggakan buat saya secara pribadi. Jujur, setelah kami belajar banyak tentang hukum, bahkan mungkin harus terus belajar mengasah kebiasaan di bidang kepakaran tentang ilmu hukum, saya secara pribadi banyak merasakan banyak perubahan. Betul. Terutama perubahan dari sisi yang paling positif gitu kan. Kepribadian. Kenapa efeknya setelah kita tahu bagaimana ilmu hukum itu kita terima, terus kita pelajari, yang lebih penting lagi di dalam implementasi kita bermasyarakat, ini sering dikaitkan dengan persoalan-persoalan hukum. Salah satunya mungkin kita ambil contoh bergibah ya. Nah, bergibah kita. Betul. Nah, fenomena baik itu bergibah di medsos, di tempat warung kopi gitu kan, di resto, di tempat senam dan sebagainya gitu kan. Nah, gosip lah istilahnya. Nah, ini kalau orang-orang hukum itu kan tidak semudah itu. Mereka sering berpikir panjang pada saat ingin memberikan statement atau membicarakan orang lain tanpa data, tanpa fakta, tanpa bukti gitu kan. Ini tidak boleh. Dan ini
Nah itu prinsipnya secara materi pidana juga kan ada aturannya Ya, gitu kan pada saat kita membicarakan orang Pasal lain. 310 atau Ya, undang-undang masuk IT juga ya. perbuatan tidak menyenangkan, Ya. perbuatan apa Fitnah namanya namanya. fitnah segala macam. Itu kan sudah diatur dalam kita undang-undang hukum pidana. Jadi kita berhati-hati sekali untuk Sangat mengeluarkan berhati-hati. statement Menjadi apa? Menjadi seseorang. koridor ya. Ya betul. Menjadi rambu gitu kan Ya. untuk kita selalu berhati-hati. Demikian untuk sementara. Silakan. Begini, kita sebagai orang hukum ketika ada satu permasalahan itu kita jangan menghindar ya. Kita hadapi karena apa? Fainana serius terus yang kesulitan ada kemudahan, apalagi kalau kita menjadi lawyer begitu ya. Betul. Berarti kan ada success fee-nya begitu. Betul. ini menariknya pada saat belum lulus aja menjadi sarjana hukum kan udah NND gitu kan, udah nakal-nakal dikit. Artinya ada sebuah implementasi daripada penerapan ilmu hukum itu di lapangan pada saat beliau misalkan ditantang untuk Ya. melakukan atau membuat draft berkontrak antara para pihak, sudah mulai menerapkan satu asas namanya asas fakta susul pada, di mana asas ini memberikan kejelasan tentang aturan ini dibuat mengikat untuk para pembuat aturan. Nah ini asas ini diterapkan seperti itu, dan beliau sendiri sebagai mahasiswa hukum sudah melaksanakan hal tersebut, artinya mengimplementasi setiap ilmu-ilmu yang masuk diterapkan menjadi sebuah apa namanya, menjadi sebuah normatif, sebuah legal formal yang diterapkan dan dipegang oleh para pihak, dan ini kan sudah mendisiplinkan masyarakat. Dari sisi normatif ya, dari sisi hukum itu sudah masyarakat sudah merasa disadarkan bahwa ini penting, bahwa ini perlu gitu kan. Kalaupun misalkan terkait hal-hal apa yang dikontrakannya, nah yang jelas kan tidak tidak berbenturan dengan aturan yang ada, gitu kan. Apalagi ini kan untuk masalah kompetisi gitu kan, kompetisi yang fairness gitu kan, juri yang fairness, artisnya yang fairness juga gitu kan. Ini baik dan sangat baik, dan ini adalah bagian daripada proses perjalanan meniti ilmu hukum. Adapun sebuah relaksasi yang dihasilkan daripada kita senang berseni itu adalah bagian daripada rangkaian aktivitas saja, supaya kita apalagi lebih juga relax. Senam, aku kan suka sangat senam ya. Beliau ini kebetulan instruktur senam, terus senam penari latar juga, gitu kan, sing a song. Beliau juga akan vokalis juga. Wah ini serba, ini multi talent ini orangnya. Junior saya, adik saya ini pertama masuk aja, paling pertama orang yang dibuat curhat di sini adalah saya. Dan hari ini masih tetap adik saya. Tetap kursi yang paling depan, amegan saya. Begitu kalau di kelas amegan saya begitu. Alhamdulillah, saya mudah-mudahan support bagi adik saya ini menjadi mahasiswa yang karyawan, tapi nilainya harus kumlot melebihi mahasiswa reguler gitu kan. Harapan saya sama-sama ingin membesarkan lembaga ini atau Sekolah Tinggi Hukum Garut ini dari berbagai aspek bidang kehidupan yang ada di masyarakat. Intinya mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Garut maupun alumni semua berperan di tengah-tengah masyarakat, memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat. Sosialisasi hukum dan memberikan pelayanan hukum. Dan dilihat gitu kan, pelayanan hukum ini terutama bagi orang-orang yang tidak mampu, bagi para orang-orang pencari keadilan, silahkan dibuka saja. Karena memang tujuan hukum itu kan yang tiga itu ya, memberikan keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian hukum. Betul, itu namanya citra ya. Nah itu sudah kita tanamkan dari sejak zaman kuliah, salah satu doktrin daripada mahasiswa hukum itu. Tapi besar manfaatnya saat kita memegang itu semua di lingkungan ini, terasa faedahnya gitu kan. Dan saya mengajak kepada adik-adikku yang masih kuliah di Fakultas Hukum untuk terus mengasah diri, mengasah kemampuan dan berinteraksi dengan lapisan masyarakat. Demikian Bu Amel. Baik, senang sekali ya. Aduh, ini percakapan yang menarik dan enjoy saya kalau ini ngopi sebetulnya. Ngopi sambil ngopi. Benar-benar. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan ya. Senang sekali nanti kita next session bisa berjumpa lagi ya. Dan juga bisa lebih rileks lagi. Lebih rileks, bedah kasus atau diskusi yang enak-enak ya, yang nyantai-nyantai begitu. Baik rekan-rekan, dimanapun Anda berada, terima kasih juga atas undangannya. Ini undangan diskusi spontan loh, tanpa ada prepare atau persiapan yang lain-lain. Saya diajak oleh adik saya ini jalan-jalan, mengenalkan produknya, sekaligus ajak diskusi tentang dunia hukum. Dan insya Allah saya support cepat lulus, nanti ketemu di wisudanya bareng.
mudah-mudahan menjadi sarjana hukum yang bermanfaat Amin ya. bagi keluarganya, dirinya dan juga lingkungannya gitu kan, masyarakat. Berikan yang terbaik untuk masyarakat kita. Terima kasih, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, semoga apa yang disampaikan bermanfaat ya bagi semuanya. Siap. Sampai jumpa.